uang yang kita kelola sekarang 171 triliun ini. Duit tuh ya? Duit, bukan tahun ya, duit. Ya. Itu kalau kita dengan asumsi 5,5 juta orang yang menunggu, disuruh berangkat tahun ini semuanya. Sanggup nggak? Nggak ada duitnya, Pak. Oh, nggak ada duitnya? Nggak ada duitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Salam sehat buat Sobat Warta Kota. Kali ini kita bersama dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji, Bang Dul. Nama lengkapnya Dr. Fadul Imansyah, SEMM, CIFP, AAK. Orang Sunda susah ngomong P jadi. CIFP. CIFP. Bang Dul, sehat ya Bang? Alhamdulillah. Aduh, Tribuners nih ada lembaga baru yang baru diresmikan Presiden Prabowo, namanya Kementerian Haji dan Umroh. Nah, kita tanya nih, bagaimana nasib BPKH nih? Ya, kami melihat Kementerian Haji dan Umroh ini di mana bentukan dari transformasi atas Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementerian Agama merupakan suatu terobosan yang luar biasa. Oke. Kenapa? Karena setelah kami di BPKH menjalani 3 tahun ini, melihat penyelenggaraan ibadah haji ini memang harus fokus. Betul ya. Tidak bisa dicampur adukan dengan tupoksi yang lain. Oke. Banyak sekali jamaah yang harus dilayani. Oke. Banyak yang bilang bahwa penyelenggaraan ibadah haji kan hanya di musim haji aja. Betul. Salah total. Oh gitu ya? Betul. Oh. Karena persiapan penyelenggaraan ibadah haji itu dilakukan tepat tanggal 1 Muharram setelah haji selesai. Oh, langsung gas ya? Langsung. Disitulah penentuan kuota haji, persiapan untuk perencanaan hajinya, mulai pendataan data mengenai siapa yang berangkat, penyusunan petugas, tempat, area, baru di belakang nanti keuangannya. Oke, keuangan di belakang ya? Iya. Kok bertolak belakang dengan bisnis ya? Biasanya bisnis keuangan dulu. Nah, karena gini, yang penting itu kan sama seperti kita konsep membangun sebuah rumah ya. Oke. Yang ditanya kan yang paling utama misalnya lokasinya di mana. Yeah. Kita mau punya rumah nih, lokasinya di mana? Tanahnya berapa meter persegi? Bangunannya berapa tingkat? Kemudian mau berapa kamar? Berapa kamar mandi, dapur, dan sebagainya. Gitu. Sama. Jadi yang ditanya dulu tempatnya di mana, lokasinya di mana, berapa banyak orangnya. Setelah semua dikalkulasi dengan kebutuhan, mau makan berapa kali, berapa lama tinggalnya, naik pesawat apa, ya, kapan mulai berangkatnya, timelinenya, barulah kemudian keluar tuh uang yang dibutuhkan berapa. Gitu. Nggak bisa langsung target 100.000 kuota atau 200.000 kuota, nggak seperti itu ya? Kan menentukan kuota juga nggak gampang. Iya. Pertama, kuota. Misalnya, apakah kuotanya tetap dari Kesaudarian Saudi atau bertambah atau berkurang? Yang kedua, kuota di masing-masing provinsi ditentukan berdasarkan apa? Kan itu apakah berarti kan harus dihitung dulu penduduk di setiap, misalnya kan contoh 1 per mil dari setiap penduduk di provinsi, kan harus dihitung. Belum pendataannya, antriannya kan beda antara antrian yang ada di provinsi yang kebanyakan mayoritas muslim dengan yang minoritas muslim. Itu berbeda lagi waktu tunggunya. Jadi memang bukan pekerjaan yang bisa istilahnya ada tupoksi A, ada tupoksi B gitu. Harus serius ya memang. Harus serius. Nah, bagaimana nasib BPKH nih? Apakah jadi dirjen atau apakah tetap jadi badan? Ya, kalau dilihat kenapa BPKH ini dibentuk berdasarkan undang-undang tersendiri, adalah bagian dari concern bagaimana memisahkan antara
yang menyelenggarakan dengan yang mengelola dananya. Karena contoh paling gampang ya, kita kasih analogi mungkin sesederhana antara event organizer sama bohir yang ingin menyelenggarakan. Ya. Event organizer kalau dia pastinya kan dia mengorganize eventnya dulu, baru dia lihat nih dananya berapa. Iya, betul. Kalau dari awal misalnya si event organizer sudah dikasih sama bohirnya, saya mau ada satu event yang nilainya 1 miliar. Itu kan bisa jadi ya wallahualam ya, kalau memang orangnya event organizernya profesional dan baik, dia akan luar biasa. Iya, mengoptimalkan bagaimana supaya 1 miliar itu menjadi suatu event yang luar biasa. Tapi namanya manusia kan tempatnya salah ya. Iya, aduh, jadi nggak enak. Saya sering salah. Nah, apalagi saya kan. Jadi banyak yang kita khawatirkan manusia ini kan sering hilaf. Kalau udah ngelihat ada duit, hilaf dia. Nah, jadi kalau misalnya ini dibalik gitu. Jadi maunya seperti apa penyelenggaraan yang paling optimal. Baru disesuaikan dananya. Nggak dibalik, nih saya ada duit nih. Kalau ada duit itu berarti kan, pokoknya gimana caranya. Nah, pikirannya udah yang lain-lain. Gitu. Itulah makanya dibentuk BPKH ini, karena waktu itu rekomendasi juga dari KPK. Berarti ini mitra ya? Iya. Mitranya Kementerian Haji. Kementerian Haji. Dan Umroh. Jadi sederajat ya? Sederajat. Nah, dengan adanya kementerian ini, Kementerian Haji dan Umroh, apa yang menjadi tekanan dari BPKH dalam pelaksanaan haji ke depan? Kalau dari kami mungkin yang paling besar tekanannya itu kalau misalnya ada kuota tambahan. Karena otomatis kan kita harus menyediakan dana lebih besar. Walaupun banyak yang punya persepsi negatif, nih BPKH pengen ngekepin uangnya aja nih. Padahal kan itu uangnya umat kan gitu. Kita nggak ngeliat ke sana, karena kalau kita hitung nih secara kasat mata, uang yang kita kelola sekarang 171 triliun ini. Duit tuh ya? Duit, bukan daun ya, duit. Itu kalau kita dengan asumsi 5,5 juta orang yang menunggu, disuruh berangkat tahun ini semuanya. Sanggup nggak? Nggak ada duitnya, Pak. Nggak ada duitnya? Nggak ada duitnya. Gitu. Jadi memang harus dibuat sedemikian rupa, menghasilkan untuk secara bertahap, untuk supaya mereka bisa dicukupkan dananya untuk agar semua orang bisa berangkat sesuai dengan antriannya. Gitu. Apakah BPKH punya peran penting nggak dalam memangkas masa tunggu? Sebenarnya itu kembali lagi, kalau berdasarkan undang-undang itu bukan tupoksinya kita. Itu adalah tupoksinya dari Kementerian Haji dan Umroh. Walaupun kami pada prinsipnya mendukung. Kami nggak bisa bilang bahwa kami mendukung atau tidak mendukung ya. Tapi pada prinsipnya kalau misalnya memang ada kebutuhan itu, ya kita siap. Yang penting kan secara agregat total, apakah dana yang saat ini kita kelola cukup untuk memberangkatkan siapapun itu yang paling penting kan. Jadi nggak bisa mau Jakarta doang yang duluan, mau NTB yang duluan atau Kalimantan, itu bukan. Soalnya banyak dikeluhkan di masyarakat, waduh, saya nunggu umur saya cukup nggak ya? Rata-rata seperti itu. Ya inilah makanya sebenarnya kalau saya melihatnya itu berkah ya. Berkah, karena gini, semakin banyak orang yang mendaftar, artinya kan bahwa bangsa ini yang pertama dimampukan secara ekonomi untuk menyetor 25 juta. Betul kan? Iya, hikmah berarti ya? Hikmahnya. Yang kedua, secara religius, ternyata bangsa ini semakin meyakini nilai-nilai Islam, utamanya rukun Islam itu. Yang kelima kan naik haji. Jadi mereka disadarkan betul bahwa ini adalah suatu target mimpi dari mereka seumur hidup kan gitu. Jadi berarti mereka semua
semakin religius kan. Iya. Jadi dua hal itu membuat kalau saya lihatnya itu berkah buat bangsa ini. Berkah ya? Berkah. Dan dengan dana kelola yang besar ini, Iya. kita punya kemampuan dan bargaining power untuk menentukan kualitas apa yang kita inginkan bagi jemaah haji kita ke depan. Oke. Itu yang ketiga. Jadi sebenarnya besar ininya manfaatnya justru. Jangan dilihat dari sisi nunggunya. Karena di beberapa mazhab mengatakan, apalagi kalau teman-teman kita di Malaysia kan, mereka waktu tunggu ini lebih dari 100 tahun. Kan? Iya, betul. Jadi artinya pada saat kita menyetor 25 juta itu, sebenarnya akadnya kita udah haji, Pak. Iya, betul. Kalau kita meninggal dalam proses menunggu itu, Udah kan nanti nanti kan akan digantikan oleh anak ahli waris kita ahli waris. yang akan membadalkan Iya. haji. Jadi nggak ada berhentinya. Nah, sekarang ini kan fenomena di anak muda nih ya, Iya. melihat masa tunggu yang lama. Bagaimana nih upaya BPKA untuk meng-aware para anak muda yang mungkin sekarang levelnya pelajar untuk bercita-cita menjadi haji muda gitu. Iya. Jadi saya nggak mau ngeliat pengalaman orang, saya melihat pengalaman saya di diri sendiri aja. Jadi saya mendaftar haji 2018. Oke. Sebenarnya kita dulu, artinya saya dan istri ya, Iya. sudah mampu jauh-jauh hari. Oke. Cuman waktu itu mentalnya belum mampu. Oh. Saya 2010, 2011, 2012 gitu ya, udah umroh yuk gitu. Oke. Nggak haji, aduh ntar deh haji deh gitu, ntar dulu deh gitu kan. Kata hati itu ya? Iya, karena masih bandel, masih. Oh itu, mungkin itu ya. Saya ngeri nih kalau udah haji nggak boleh bandel ya. Gitu kan. Tapi saya melihat gini, perjalanan hidup kita sangat berliku-liku. Oke. Perjalanan hidup kita itu dalam saya dan istri dan keluarga kecil kita ya. Kok banyak ini apa segala macam gitu. Terus tiba-tiba contoh paling gampang lah, waktu itu kita tuh nggak bisa sanggup beli rumah di Jaksel lah gitu ya. Iya. Apalagi saya. Terus saya ngelihat, jadi rumah mertua itu di sampingnya itu dibuka townhouse. Oke. Saya lihat nih gila nih orang-orang nih umuran nggak beda jauh, paling 2-3 tahun di atas saya. Iya. Kok mereka sanggup ya beli rumah di samping rumah mertua itu, yang townhouse itu. Terus saya perhatikan gitu, oh ternyata ada satu pasangan yang mereka menikah langsung naik haji waktu itu. Oh gitu? Iya. Oh. Dan hidupnya dicukupkan sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi maksud saya poinnya adalah jangan berpikir naik haji itu adalah beban. Oke. Justru itu untuk anak muda yang mau berharap karirnya terus menanjak sesuai dengan harapan dan Rising cita-cita. star gitu ya? Iya, rising star. Ya daftar haji dari sekarang. Oh. Kan udah pasti kalau daftar haji kan punya keimanan yang tinggi. Oke. Yang tadi taat sama orang tua itu udah lewat, Pak. Oh gitu. Ya taat orang tua nomor 1. Iya. Tapi setelah taat orang tua, kemudian menghormati orang tua, berikutnya kan levelnya adalah saya bagaimana mengkafahkan iman saya kan gitu. Ya saya harus naik haji. Nah pada saat naik haji baru niat aja, itu insya Allah yang namanya rezeki ya. Pasti ya. Pasti ada, Pak. Rezeki nggak kemana ya? Enggak kemana. Rezeki itu nggak tertukar. Ya. Sesuai garis tangan apa gimana? Enggak, saya sebenarnya nggak terlalu percaya masalah garis tangan. Oke. Saya lebih percaya kepada rezeki itu kalau secara matematis ya, fungsi linear dari keberkahan hidup, pahala, dan kemaslahatan bagi umat. Gila, saya terenyuh. Jadi bagaimana kita menyikapi hidup ini, itu adalah besaran takaran rezeki yang akan kita terima. Kita dapat cobaan besar segala macam. Pada saat kita dapat cobaan, aduh ya Allah, saya tobat, saya naik haji deh. Disitulah momentum di mana
manusia itu akan kemudian mengikhlaskan dirinya. Oke. Dia punya goals kan. Ultimate goalsnya saya berhaji, saya nunggu ya. Karena hidup kita kan menunggu semuanya sekarang. Iya, betul. Menunggu dipanggil. Iya. Menunggu malaikat maut. Iya. Menunggu sholat. Iya, 5 waktu kan. betul. Jadi hidup kita menunggu, termasuk kita menunggu haji, itu bagian dari hidup kita. Iya, betul. Gitu. Dimana pada saat itu kita pasti ya, orang nunggu itu kan berarti ada ultimate goals-nya. Pasti ada yang jagain, Pak. Oke. Jagain siapa? Ya malaikat-malaikat itu. Pada saat dia mau, udah ada ultimate goals-nya, terus dia berupaya untuk meluruskan dirinya, itu namanya malaikat kanan kirinya 24 jam jagain dia. Oke. Pengalaman hidup saya pada akhirnya manusia ini sebenarnya kalau kita kan sifatnya masa seperti layaknya Rasulullah kan tidak pernah memaksakan orang untuk masuk Islam. Oke. Dia hanya menghimbau, menyampaikan Oke. bahwa kemudian orang itu tergerak masuk Islam itu bukan urusan kita. Oke. Sama dengan kita bilang bahwa kamu harus naik haji, kamu harus naik haji gitu. Iya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya menghimbau aja, memberikan analogi, memberikan story-story mengenai kesuksesan apa segala macam. Iya, benar gitu. itu. Iya. Pada akhirnya orang itu sendiri itu kan undangan dari Allah. Iya, hidayah ya. Hidayah. Nggak bisa kita beli, tidak bisa kita tanamkan. Nggak bisa. Sama seperti inilah. Saya bukan ustadz ya, cuman saya terus belajar ya. Mudah-mudahan jadi ustadz. Jadi seperti sholat tahajud, Pak. Iya. Sholat tahajud itu undangan, Pak. Betul. Bukan kita niatkan, Iya, bukan. hati. Ya kita niatkan, tapi nanti mau dibangun atau enggak, itu adalah kemewahan dari Allah untuk membangun kita. Lu tahajud ya. Pilihan ya. Pilihan. Pilihan Allah, bukan pilihan kita. Iya, pilihan Allah. Sama haji. Haji juga pilihan Allah. Iya. Orang udah siap berangkat haji, misalnya kayak kemarin Furoda, udah ngeluarin 1 miliar untuk Furoda kan. Iya. Kalau nama yang Allah bilang, belum, ntar dulu, sabar dulu. Nggak ngaruh di 1M. Ngaruh, 1M hilang katanya 1M. kan. Ya itu harus diikhlaskan, karena itu adalah misalnya, soalnya kamu, kata Allah, mau dapat 10M. Makanya dihilangin dulu 1M-nya. Itu tuh hikmahnya tuh. Iya. Jadi kalau saya belum dipanggil berarti bukan pilihan. Iya. Tapi upaya harus. Upaya harus. Karena Allah juga kan gini. Allah kan juga ngeliat nih, nih anak nggak usaha kesana nih gitu kan. Iya. Ya ngapain gua kasih hidayah kan gitu. Ikhtiar Tapi yang kalau udah ada ada. pikiran, cuma pikiran aja nih. Iya. Tek, itu kan dia udah pikiran, ya udah ntar jalannya udah ada nih, gua udah tentuin nih gitu. Nah, tinggal kita masalah nunggunya kan gitu. Tapi harus dari hati kita kepikiran gitu. Iya. Mungkin pesan buat generasi muda dan masyarakat Indonesia dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini apa nih? Ya, saya berharap supaya seluruh masyarakat Indonesia ini mendukung pembentukan Kementerian Haji dan Umroh ini. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, perjalanan haji dan perjalanan umroh itu bukan suatu perjalanan yang mudah. Banyak persiapan dari sisi baik mental, fisik maupun dari sisi dana. Jadi mari kita dukung Kementerian Haji dan Umrah Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik. Amin. Demikian Tribuners, Sobat Warta Kota, bincang-bincang kita bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Bang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.